seimbang dengan perbankannya, tidak bisa timpang. Ya. Nah, kembali lagi di sini kenapa gitu ya? Satu ya, dana pensiun itu sumber dari potensi dana yang paling besar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi kayak sekarang ini dana pensiun kita itu mungkin kalau kita hitung swasta dan publik ya, itu masih di bawah 10% DPDB. Jumlahnya Total jumlah. Itu sampai 5% atau masih? di bawah 10% untuk total private dan public. Kalau public di bawah 5%. Oke. Ya. Jadi kecil sekali. Ya. Nah, Bapak itu publik itu kan masuk yang bank juga ya? jadi publik itu dalam arti kata yang ada hubungan dengan pemerintah, pegawai negeri, BUMN, ASN gitu ya. Private itu misalnya ya kalau company-company Sinarmas atau siapa yang punya dana pensiun sendiri, iya itu namanya private. Ya, jadi total itu kita masih di bawah 10%. Kalau publiknya sendiri masih di bawah 5%. Ya. Nah, saya lupa exactly berapa di contoh-contoh negara yang lain, tapi kalau seingat saya Malaysia itu 60% ya Mbak ya, kalau nggak salah. Jadi kita tuh kecil sekali poin intinya ya. Nanti bisa tolong diklarify sama datanya yang kita di publikasi kita tuh ada di Mbak Rosi. Poinnya ini loh Mas, kalau kita nggak punya sumber dana yang besar ini, ya, gimana kita membiayai misalnya digitalisasi? Itu kan besar sekali ya, proyek digitalisasi ini, infrastrukturnya itu besar sekali. Gimana kita membiayai transisi ke green economy? Karena kan makin dibutuhkan ekonomi yang berdasarkan renewable energy. Sedangkan sekarang ini kita masih non renewable, masih batu bara. Nah ini transisi membutuhkan pembiayaan nih, ya. Kalau tidak, akibatnya apa? Akhirnya kita pembiayaan kita selalu dari pembiayaan FDI atau hutang. FDI itu nggak selalu pasti datang. Ya, kebutuhan dunia terhadap foreign direct investment, apalagi dalam kondisi dunia yang kayak begini, stagflasi macam-macam ya, dan politically uncertainty-nya tinggi sekali, itu kan makin susah ya. Ya, nah, selain itu ya utang, baik itu hutang melalui perbankan ataupun juga melalui capital market. Itu hutang namanya kan. Nah ini atau ya kita nggak bisa membiayai apa yang kita butuhkan untuk jadi negara maju. Akibatnya apa? Kita nggak jadi maju. Yang membuat rendah itu apa Pak? Oh banyak hal. Jadi kita juga lagi bikin studi. Jadi kita lagi mencoba beberapa ini nih Mas tadi. Satu literasi. Itu jelas ya kita sudah menemukan itu. Kedua income. Income per kapita dari masyarakat. Ya pendapatan. Jadi kalau misalnya pendapatan kita masih rendah, ya kan? Ya asuransi dan dana pensiun ini kan jadi sesuatu luxury good ya. Padahal itu iya kan? Itu kedua. Nah, nanti kita kembali ke literasi ya Mas ya. Itu income ya. Nanti kita lebih dalamkan lagi. Nah, ketiga juga ada kayak semacam studi yang menemukan bahwa kontribusi dari employer juga penting. Jadi kalau misalnya kayak dulu saya kerja waktu saya di Singapura ya, saya itu dana pensiun saya itu tiap bulan itu bisa sampai 17-20%. 7-10% saya sendiri, sisanya dibayar employer. Nah jadi itu jelas tuh ya. Jadi itu juga membuat insentif buat saya juga, karena itu tabungan saya pada dasarnya. Bayangkan saja tiap bulan saya mikir wah saya bisa dapat 20%. Ya kan? Nah, jadi paling tidak 3 faktor itu udah sangat menentukan sekali. Jadi income, kalau kita tidak punya income yang cukup ya kemungkinan besar kita mikir gitu loh untuk pakai untuk asuransi atau dana pensiun ya. Kemudian literasi. Nah literasi ini penting karena kembali saya ingatkan ke teman-teman di asuransi juga ya dan dana pensiun tentu juga. Pengalaman hidup saya di luar ya. Saya merasa asuransi dan dana pensiun itu lebih penting daripada
pekerjaan saya. Jadi kalau saya misalnya kehilangan kerja, saya masih bisa cari part-time job. Tapi kalau saya kehilangan asuransi, saya nggak bisa ke rumah sakit. Rumah sakit di luar mahal, Mas. Fasilitas rumah sakit mahal. Anak saya nggak bisa sekolah, karena untuk sekolah dia juga mesti punya asuransi. Mobil saya mesti ada asuransi, rumah saya harus ada asuransi, itu wajib. Ya, dana pensiun juga. Saya paling takut kalau misalnya saya nggak punya dana pensiun, karena hari tua saya gimana membiayainya, mahal sekali. Kalau pekerjaan saya masih bisa fleksibel, saya bisa cari part-time job untuk mencukupi spending bulanan saya. Tapi kalau saya kehilangan asuransi atau kehilangan dana pensiun, itu kan tabungan tua saya atau resiko saya yang tidak ada yang tanggung jawab atau tidak ada yang mempertanggungjawabkan itu. Nah, jadi ini mindset kita, literasi kita masih belum ada tuh. Kita masih menganggap bahwa ini opsi, ya, bukan suatu kewajiban. Tapi kan ada kewajiban yang itu diatur dalam CKN, Mas, dan satu BPJS Ketenagakerjaan. Apakah itu kurang efektif untuk mendorong pekerja ya terutama. Bahkan yang swasta pun sebenarnya juga didorong ya. Tapi kan kembali lagi ya, berapa persen sektor kita yang formal? Ya, dari 100 juta tenaga kerja itu berapa yang ini? Kalau nggak salah setahu saya itu masih di bawah 50%. Sudah itu yang formal itu 50% juga, yang 50% yang formal itu sendiri belum semuanya masuk. Ya, jadi itu kembali ya, itu satu. Terus yang kedua juga saya melihat juga memang ada ini bukan saja di dana pensiun tapi juga di asuransi ya, ada kayak semacam kredibilitas isu ya. Jadi memang ya satu ya literasi yang kurang, jadi mereka nggak mau nanya. Terus yang kedua pun juga program-program ini memang masih dipertanyakan. Jadi saya pernah dapat informasi berdasarkan survei yang kita tanya-tanya ya. Itu kalau ada dua company ya mencari tenaga kerja, satu mewajibkan tenaga kerjanya masuk ke dana pensiun, satu tidak. Itu yang mewajibkan itu bisa menjadi less attractive. Orang lebih senang ke sini. Yang tidak mewajibkan, karena bagi mereka lebih bisa dapatkan full fundingnya mereka, income-nya mereka. Kalau ini mereka justru nggak yakin. Nah ini. Terus yang satu faktor lagi yang penting buat yang saya perhatikan juga, yang kita juga mesti pikirkan ya strategi kedepannya. Ada fragmentasi. Jadi dana pensiun kita ini diolah oleh multiple ya. Setiap misalnya BUMN besar ada dana pensiun masing-masing gitu ya. Sedangkan sebetulnya kan kalau ini di pool together, di manage secara benar gitu bersama-sama gitu ya, ini bisa menjadi sesuatu yang potensi suatu pool of fund ya yang dimanage oleh profesional secara benar gitu ya. Nah sekarang ini kadang-kadang kita melihat dana pensiun itu tergantung dengan perusahaan Anda bekerja. Kalau kebetulan perusahaan Anda bekerja atau BUMN Anda yang bekerja kebetulan kinerjanya baik dan solid gitu ya, ya Anda punya dana pensiun yang terjamin. Kalau perusahaan Anda sebaliknya tidak, dan dana pensiun Anda boleh dibilang tidak terjamin. Itu maksudnya yang di pooling itu yang khusus BUMN Pak ya? Well, saya melihatnya paling tidak di publiknya, tapi ya, kalau di Malaysia itu ada dua, satu namanya QAP, satu namanya kalau nggak salah EPF. Nah, satu itu untuk public, satu untuk private. Jadi tetap digunakan mekanisme pooling tadi ya? Tetap. Dan itu jadi satu manajemennya di running together benar-benar secara ini profesional, dan ada penanggung jawabnya. Karena kalau misalnya gini ya, kalau itu independent body ya, dia kan bisa mengenforce baik itu ke employer dan ke employee kan. Tapi kalau itu nggak independent body, misalnya satu company A gitu, running dana pensiunnya dia, kalau company itu tidak running secara benar,
dia tidak mengenforce, ya tidak ada. Oh, iya. Ya kan, kalau employee-nya juga tidak bisa di-enforce, tidak ada terjadi. Tapi kalau independen kan wajib. Dia mengenforce itu secara profesional tanpa harus ini tidak ada yang mau atau tidak mau, ya memang itu kewajiban, misalnya diwajibkan gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita suka jadi nggak jelas gitu karena memang enforcement. Ini kan kita juga sudah punya BPJS TK, Pak. Baru berjalan kan? Iya. Ya itu kan baru berjalan, kayak tadi saya tanya berapa besar presentasinya. Jadi Ya. tinggal didorong aja sebenarnya untuk yang susah. Sistemnya sudah ada, ya nanti bisa ditanya sama Mbak Rosi tentang detailnya. Tapi kecil ya, berapa persen ya Mbak ya? Jadi ada studi kita, mas saya lupa ini, ada studi kita yang menunjukkan dari berapa 100 juta lebih ini kita memang sudah ada yang BPJS TK dan itu yang besar ya. Tapi itu sendiri belum semuanya. Itu sekarang udah jauh lebih baik dengan alhamdulillah dengan adanya COVID ini ya. Nah di luar BPJS TK itu kan sejumlah perusahaan asuransi jiwa juga punya program Ya. BLK juga, Pak ya. Ya. Nah, kalau Bapak melihat Ini yang swasta ya? ya swasta, perannya seperti apa dan apakah sudah berjalan dengan bagus saat ini dan atau mungkin malah perlu ada apa ya, mungkin perhatian gitu, karena kan kita kalau kita bicara perusahaan asuransi ya, Iya. yang mengelola itu kan kita ada Iya. trauma jiwa Iya. saya gitu. Iya. Saya nggak tahu secara detail satu persatu, tapi kita sebutin aja beberapa common issue gitu ya. Satu yang selalu dengan dana pensiun apalagi ya, dan juga asuransi jiwa misalnya, itu salah satu yang masalah yang paling besar itu perhitungan terhadap berapa jumlah potensi liabilitasnya, berapa jumlah amount of money, berapa jumlah uang yang dia nanti harus bertanggungjawabkan at the end. Karena ini mesti ada planning yang ini aktuarisnya mesti jelas misalnya. Nah, Bapak Ibu kan tahu sendiri ya, aktuaris kita tuh kecil sekali jumlahnya masih saat ini. Ya, kalau nggak salah ada studi cuma 200-an ya Mbak ya. Nanti kita kasih detail juga angkanya. Jadi angka itu jauh di bawah Singapura yang penduduk cuma 5 juta. Ya, 200-an kita tuh masih di bawah Malaysia. Kalau nggak salah kita tuh cuma level Vietnam apa di bawah, tetap di bawah Filipina dengan penduduk yang 270 juta. Jumlah aktuaris. Makanya sekarang salah satu profesi yang gajinya tinggi, Pak ya. Sekarang ini kita lagi genjot dan kayak kita sekarang expanding besar-besaran untuk tim aktuaris. Ini ruangan penuh kita karena banyak aktuaris baru yang kita hire. Jadi kemudian di sini kan banyak akhirnya alhamdulillah juga sih beberapa universitas besar kita sudah mulai ada actuarial science program. Nah, jadi di sini kalau nggak salah mulai 2015-2016 ya. Nah, di sini mulai graduation-nya udah mulai kelihatan nih hasilnya. Nah, kita juga udah mulai mendapatkan, tapi kita butuh lebih banyak lagi, Mas. Nah, itu satu masalah. Karena kalau Anda tidak bisa menghitung kewajiban Anda, ini talking about misalnya teman-teman yang umurnya masih kayak di bawah 30 atau di bawah 40, ini kan talking about 20-30 tahun ke depan ya. Nah, bagaimana menghitung itu? Sama juga tentang misalnya asuransi jiwa, ya kan? Nah, kalau salah ngitung, kita nggak usah ngomong defined kontribusi, defined benefit, salah ngitung aja. Mau pakai sistem defined apapun juga, kalau salah ngitung aja, kemungkinan besar uang yang kita kumpulkan itu tidak cukup. Itu satu kan ya. Terus kedua, kita juga butuh investment expert. Ya, misalnya Mbak Rosi dulu dia kerja sebagai salah satu investment expert di Signa sebelum dia join saya. Ya, itu juga sangat terbatas. Nah, kalau tidak ada investment expert, uang tadi yang dikumpulkan salah investasi, kan repot ya. Karena kan ini kan ada pertumbuhan tanggung jawab nih, liabilitas kita kan makin lama kan, as we are aging, kita aging loh 2038-2040 as a country. Kita masuk ke aging population. Aging population itu berarti populasi yang di atas 64 ke atas itu semakin tinggi porsinya di populasi kita. Jadi berarti
populasi yang nanti sebagai yang tertanggung ya, karena dia sudah tidak produktif lagi, itu makin besar. Populasi yang membutuhkan dana pensiun makin besar. Populasi yang membutuhkan jasa asuransinya dia makin besar. Ini 2040, 2038 kalau tergantung, kalau nggak salah data UN sama data BPS itu sekitar 238 sampai 240. So less than 20 years. Jadi bom Pak ya. Ya, itu menjadi burden buat publik, rumah sakit, ya, kesehatan, ya. Nah, kalau kita nggak hati-hati, ya tadi ya, resiko yang dimana kita pengen maju menjadi negara kaya di 2045 itu tidak akan tercapai. Malah kita maunya kita kaya sebelum tua kan. Jangan-jangan kita tua tapi kita nggak bisa kaya, tidak bisa cukup. Nah, ini beban ini kelihatan makin besar dan mungkin inilah di situ juga mulai ada pembicaraan ya yang Ibu Ani mulai mempertanyakan tentang ASN segala itu, karena ya ini makin mendekat, ini 20 tahun ke depan ini makin kelihatan bahwa tanggung jawab terhadap dana pensiun itu makin tinggi ya. Nah, jadi tadi aktuaris penting, kita mesti menghitung. Kalau misalnya saya beli asuransi, umur saya sudah di atas 50 tahun, atau beli dana pensiun, umur saya udah 50 tahun ke atas, Rossi misalnya baru di bawah 30, kan beda perhitungannya, ya kan, nggak bisa sama kita, ya kan. Nah, gimana tuh, siapa yang bisa menentukan berapa, ya kan, dan nanti ini karena ini ada berdampak pada pertanggungjawaban kan. Nah, sudah nanti ada uangnya, misalnya saya udah masuk, saya punya membership di dana pensiun tertentu gitu ya, Rossi juga. Nah, uangnya yang kontribusi saya ini kan mesti di manage ya. Kalau nggak nanti dapatnya dari mana? Kalau kita ngomong tentang asuransi ya Mas ya, kita ngomong tentang dana pensiun, kita ngomong tentang liabilitas, kita ngomong tentang hutang ya. Bapak beli asuransi dari saya atau beli dana pensiun ke saya, berarti saya hutang in the future berapa yang saya mesti kontribusikan kembali ke Bapak kan. Jadi saya memanage uang orang nih yang nanti saya harus kembalikan ke orangnya gitu kan ya. Nah, ini butuhkan investment expert, ini kita juga kurang. Jadi aktuaris kita kurang, investment expert kita kurang. Nah, akhirnya diwajibkanlah kita untuk kemudian jadi member of asset management, fund manager gitu ya, untuk memanage investasi kita. Kalau kita tidak punya investment kapasitas di dalam. Nah, yang saya tahu biaya itu mahal Mas. Untuk meng-hire investment manager itu mahal. Jadi ada teman yang bilang bahwa kalau kita cuma punya 5 triliun ya Mbak ya, aset yang kita manage ya. Jadi kalau kita punya aset di bawah 5 triliun, kita nggak bisa fleksibel dengan alokasi kita kemana. Kita nggak bisa fleksibel mengejar returnnya, ya. Karena kita hanya sebagai follower market, ya. Nah, itu ada itu. Nah ini jadi isu juga. Jadi itu yang menurut saya yang fundamental ya, karena tadi kita ngomong tentang SDM-nya sebetulnya, dan ini kita belum lagi ngomong teknologinya. Iya benar. Teknologinya yang kita mesti ini juga, bagaimana kita bisa compete dengan RI mendorong Kementerian Keuangan melakukan kajian mendalam terhadap rencana perubahan skema penyaluran dana pensiun ASN. Hal ini untuk memastikan ASN yang telah purna bakti tetap mendapatkan hak pensiun dan mencegah terjadinya pembengkakan APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu mengungkapkan, anggaran dana pensiun untuk aparatur sipil negara, TNI dan Polri saat ini menjadi beban APBN. Dana pensiun kini telah mencapai 2.800 triliun rupiah yang terdiri dari 900 triliun di pemerintah pusat dan 1.900 triliun di pemerintah daerah. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan,
Dana pensiun ASN merupakan hak ASN yang telah purna bakti. Selain telah mengabdi puluhan tahun bagi negara, setiap bulan gaji ASN telah dipotong untuk dana pensiun. Ya, saya kira tidak boleh kita mengatakan bahwa itu beban negara, kan itu kan hak dari ASN yang memang sudah purna. Tapi proses, mekanisme dan cara untuk memberikan kompensasi dalam bentuk lain kepada para ASN yang purna, saya kira juga tentu akan dikaji lebih dalam lagi, karena supaya dana pensiun itu bisa diberikan lebih awal sehingga dia masih bisa memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan usaha dibanding tiap bulan dikasih dengan nilai yang sangat minimal. Amir mendorong Kementerian Keuangan melakukan kajian mendalam dengan melibatkan seluruh stakeholder sehingga bisa tepat guna dan tidak menjadi